Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Eliza Rahmawati, NPM 223507042, untuk memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Yang terhormat, Pak Subhan Agung SIPMA, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan penelitian dengan judul analisis gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pemerintahan di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait keputusan yang diambil selama menjadi presiden. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang bermanfaat bagi bidang sosial dan politik. Transisi menandai fase penting dalam sejarah politik Indonesia karena tidak hanya menyangkut peralihan kekuasaan, tetapi juga bagaimana Presiden Prabowo merespon dinamika sosial politik yang kompleks dan penuh fragmentasi. Pendekatan utama yang digunakan Prabowo adalah strategi inkorporatif, yaitu memasukkan berbagai kekuatan politik termasuk lawan politiknya ke dalam struktur kabinet. Ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang inklusif, konsolidatif, dan pragmatis. Langkah ini bertujuan bukan semata membangun koalisi kekuasaan, tetapi juga menciptakan stabilitas dengan meredam potensi polarisasi politik yang tajam pasca pemilu. Dalam perspektif teori politik, strategi ini serupa dengan konsep Grand Coalition, yang sering diterapkan untuk meredam konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Prabowo juga menunjukkan kepemimpinan transformasional dan diplomatis, khususnya dalam bidang hubungan internasional dan pertahanan. Diplomasi pertahanan dengan negara-negara seperti Prancis dan Jepang menegaskan bahwa pendekatannya tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada kerjasama strategis untuk menciptakan stabilitas kawasan. Ini dapat dianalisis melalui konsep soft power dan corporative security yang menekankan kerjasama multilateral dan citra positif Indonesia di mata dunia. Kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pendekatan dialektis termasuk isu-isu sosial menunjukkan bahwa kepemimpinan Prabowo mengedepankan rekonsiliasi, konsensus, dan pembangunan jangka panjang. Prabowo tidak hanya mengelola kekuasaan, tetapi juga berupaya membangun legitimasi luas sebagai fondasi pemerintahan yang stabil dan demokratis. Pertama, Presiden Prabowo mengesahkan revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer dalam pemerintahan. Kini, prajurit aktif bisa menduduki hingga 14 posisi strategis di lembaga sipil. Naik dari 10 posisi sebelumnya, langkah ini mengarah pada kembalinya model duifungsi ala Orde Baru yang menggabungkan militer dan politik, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil tentang ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Dalam teori hubungan sipil-militer, pemisahan peran militer dan politik adalah kunci profesionalisme militer. Dengan revisi ini, batas tersebut kabur meningkatkan risiko otoritarianisme terselubung. Protes mahasiswa awal 2025 menjadi cerminan resistensi sosial terhadap potensi erosi demokrasi. Gaya kepemimpinan Prabowo yang mengutamakan stabilitas dan ketertiban dengan pendekatan koersif memperkuat konsolidasi kekuasaan militer politik. Kedua, terkait kebijakan sosial, pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis atau yang disingkat dengan MBG yang dibiayai dengan pemotongan anggaran senilai 306 triliun dari sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur strategis seperti Ibu Kota Nusantara. Program ini menyasar 85 juta anak dan ibu hamil dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui investasi kesehatan dan gizi. Namun, pemotongan anggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran stagnansi pembangunan dan ketidakseimbangan fiskal. Dari perspektif teori pengambilan keputusan, pemerintah menghadapi dilema antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. MBG menjadi quick win untuk memperkuat legitimasi dan dukungan publik, tercemin dari survei Litbang Kompas Januari 2025 yang menunjukkan 80,9% kepuasan masyarakat. Meski demikian, keberhasilan ini bersifat simbolik, sedangkan risiko fiskal dan pembangunan infrastruktur tetap mengintai. Ketiga, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5%, penghapusan utang, macet UMKM, dan kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung sektor ekonomi rakyat sebagai tulang punggung nasional. Namun, risiko muncul bila kenaikan upah tidak diimbangi produktivitas yang memadai atau penghapusan utang memicu moral hazard. Kebijakan penyimpanan devisa juga berpotensi mengganggu perdagangan luar negeri jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah tampak mengadopsi strategi pengambilan keputusan yang pragmatis dan adaptif sesuai dengan dinamika politik dan tekanan sosial.
Prabowo dikenal dengan gaya komunikasinya yang militeristik, tegas, lugas, dan penuh otoritas. Mencerminkan latar belakangnya sebagai perwira tinggi militer, gaya ini menekankan disiplin, ketegasan, dan pengambilan keputusan cepat yang sangat relevan pada masa awal karir politiknya, khususnya dalam konteks stabilitas nasional pasca reformasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo mengalami pergeseran gaya yang cukup drastis. Prabowo mulai menampilkan citra yang lebih merakyat dan inklusif. Contohnya, aktivitas sehari-harinya yang santai seperti berbuka puasa dengan nasi bungkus bersama masyarakat dan berinteraksi secara informal dengan influencer dan jurnalis di media sosial. Pergeseran ini bukan hanya perubahan gaya personal, tapi juga strategi komunikasi politik yang disengaja untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda atau Gen Z. Dari perspektif komunikasi politik, pendekatan ini disebut deliberate personalization of politics, yaitu upaya membangun kedekatan emosional dengan publik lewat simbol-simbol keseharian yang mudah diterima dan relatable, interaksi di ruang digital, dengan influencer dan konten kreator menandakan kesadaran akan pentingnya media sosial sebagai medan baru politik, di mana generasi muda sangat responsif terhadap narasi yang autentik dan komunikatif. Data survei juga menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif meningkatkan elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih pemuda yang selama ini dikenal kritis dan apolitis. Hal ini sesuai dengan teori generasi yang menyatakan bahwa Gen Z menginginkan transparansi, inklusivitas, dan gaya komunikasi yang horizontal serta interaktif. Dalam pidato-pidato resminya, termasuk saat pelantikan, Prabowo tetap mempertahankan gaya komunikasi yang tegas, penuh energi, dan nasionalis. Gaya ini memperkuat citra sebagai pemimpin kuat yang siap membela kedaulatan bangsa dan memimpin dengan keberanian dan determinasi. Retorika seperti ini berfungsi untuk membangun legitimasi dan mobilisasi emosi kolektif di tengah tantangan nasional dan global. Maka, dapat saya simpulkan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merefleksikan perpaduan antara transformasi militeristik yang berorientasi pada ketertiban dan efisiensi, dan pendekatan diplomatis dalam membangun komunikasi politik yang strategis. Tampak dalam pelaksanaan kebijakan seperti perluasan peran militer di sektor sipil dan program sosial makan bergizi gratis atau MBG yang secara keseluruhan ditujukan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional. Kemudian, saran dalam penelitian ini adalah dianjurkan bahwa Presiden Prabowo terus mengembangkan keseimbangan antara pendekatan militeristik dan diplomatis. Dengan memperkuat komunikasi politik yang inklusif dan partisipatif, hal ini penting untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan strategis serta menjaga keberlanjutan stabilitas politik nasional di tengah dinamika sosial yang kompleks. Demikian hasil pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga temuan dan analisis dalam laporan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.